Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Terkait pertanyaan ini mengenai seberapa pentingnya seorang perempuan itu untuk menuntut ilmu, begitu ya kira-kira. Terkait hal ini, kalau kita tanyakan seberapa pentingnya seorang wanita atau seorang perempuan dalam menuntut ilmu, tentu sangat besar sekali pengaruhnya. Bahkan kita katakan itu sangat penting. Karena jangan kita kira perempuan yang belajar setinggi apapun nantinya mereka hanya di dapur saja, tidak. Atau mereka hanya di rumah saja, tidak. Bahkan perkara ini adalah suatu perkara yang sangat besar yang seharusnya seorang perempuan harus memperhatikan hal tersebut. Kenapa? Karena perempuan itu akan menjadi al-madrasah al-ula bagi anak-anak. Seorang ibu di masa depan, seorang perempuan ya akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya di masa depan. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya sementara dia tidak memiliki itu. Oleh karena itu, perempuan itu wajib rasanya, ya, wajib, harus menuntut ilmu karena dia akan menjadi pondasi utama dalam sebuah rumah tangga nantinya. Dia akan mendidik anak-anaknya di samping ada suaminya nantinya yang membantunya. Kalau dikatakan seorang ibu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan ayahnya sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu, perempuan penting untuk belajar. Jangan dicukupkan hanya di sekolah dasar saja, SMP ataupun SMA dan sejenisnya. Bahkan kalau bisa masuk ke universitas, lanjutkan belajarnya lagi-lagi dan terus dan lagi ditingkatkan belajarnya untuk masa depan nantinya. Ya, artinya para ulama terdahulu, ibunda mereka bersusah payah dalam mendidik anak mereka. Ya, seperti contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mereka dari Gaza, dari Palestina, dengan kesungguhan seorang ibu membawa anaknya ke Makkah, dan Imam Syafi'i saat itu masih umur 7 tahun. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama tentunya di Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah satu dari sekian banyaknya para ulama yang tercatat dalam sejarah. Artinya kesungguhan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya sehingga menciptakan ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang masyhur bukan hanya sekedar di daerah mereka, akan tetapi Allah jadikan mereka panutan umat ini yang mereka terkenal di seluruh dunia. Yang artinya dari kesimpulan ini, ya, pendidikan nomor satu tidak hanya untuk laki-laki, bahkan itu untuk perempuan. Oleh karenanya perempuan, wanita harus belajar setinggi-tingginya. Tak ada yang salah ketika seorang perempuan belajar setinggi-tingginya. Kita harus menjauhkan perspektif, cara pandang seseorang tentang kalau nanti perempuan tinggi belajarnya, ujung-ujungnya hanya di dapur. Tidak. Ujung-ujungnya hanya di rumah. Tidak. Kita harus fikirkan. Kita harus mengatakan perempuan itu harus belajar. Ya. Untuk apa? Untuk dirinya dan anak-anaknya di masa depan. Karena kita bilang, kita bahasakan, seorang ibu itu harus bisa mendidik anak-anaknya. Ya. Seorang ibu yang akan selalu membersamai anaknya di dalam setiap harinya. Ya. Oleh karena itu, pendidikan bagi perempuan itu sangat penting tentunya. Ya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan tadi bisa menjawab apa yang sudah antum sampaikan. Barakallahu fikum.